Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kepemimpinan dan organisasi ada tiga variabel penting. Dalam hal ini, yang pertama yaitu manajemen secara etimologi. Manajemen didefinisikan sebagai seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelola, dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Variabel yang kedua, ada kepemimpinan yang mana merupakan suatu uang yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tujuan tertentu. Masuk ke variabel ketiga, yaitu ada organisasi-organisasi itu sendiri. Berarti suatu perkumpulan atau wadah bagi setiap kelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan, manajemen kepemimpinan organisasi merupakan mengatur organisasi dibarengi dengan kemampuan mengatur memimpin serta memotivasi dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi, film pendek yang kita buat ini menceritakan tentang konflik di suatu perusahaan atau organisasi yang kedatangan karyawan baru. Lalu ada sang senior yang semena-mena menyuruh semua pekerjaannya kepada karyawan baru tersebut. Dan disinilah tugas seorang atasan atau pimpinan mendamaikan suatu konflik tersebut. Yang ngikutin siapa? Gua. Enggak, gua kemarin lagi ada kerja di luar aja itu makanya nyuruh lu. Lah, jangan percaya, Pak. Dia itu yang ngerjain saya tugas-tugas dia. Nih, saya punya buktinya, Pak. Sebentar. Saya punya buktinya. Nih, Pak. Tuh. Perkenalkan, nama gue Indra. Saat ini gue bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Untuk sampai di titik ini, tentu orang tua gue menjadi support system dalam karir gue. Prinsip hidup gue sih simpel, apa yang gue suka pasti gue jalanin. Dalam karir gue sebagai manajer, gue punya 4 bawahan nih. Pertama namanya Adit. Si Adit ini orangnya pendiam, tapi dibalik pendiamnya dia tuh, dia pribadi yang tangkap. Apa yang gue suruh pasti langsung dikerjain. Terus yang kedua agak ngeselin sih, namanya Rehan. Kerjanya dia sih on time, tapi banyak laporan dari bawahan gue yang lain. Dia tuh suka melebar kerjaannya. Namanya Watan. Di antara semua bawahan gue yang ada di kantor, cuma dia yang paling lama kerja sama gue. Dan yang terakhir tuh Atta namanya. Dia sih penurut, cuma agak bawel dikit. Gue sebagai seorang manajer tentu ada aja problematik yang ada di kantor, apalagi masalah senioritas antar bawahan. Itu masalah bikin pusing. Tapi gue punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia doang. Wih. Ngawet lagi. Aduh lah. Ngawet cuma gimana ya? Kayaknya cocok nih. Coba ngambat di sini. Barangkali keterima ya kan. Oke.
listen, listen, patient. Ruangan ini semuanya. Oh, itu ruangan RD ya. Lu ke ujung aja, nanti lu belok ke kiri, itu ada lift. Nah, nanti lu naik ke lantai 3. Nanti dari lantai 3 itu ke atas, itu ada ruangan, ada tempat juga kok, ruang HRD. Ini betul kan? Oh yeah, yeah, yeah. I've been getting bookings soon touring. Me and my team up in foreign. Drop top off, I'll be rolling. Ready when you want, no stalling. Yeah. Ya silakan masuk. Ya ada keperluan apa? Saya ada janji interview hari ini. Oh iya mas, silakan dulu mas. Mas, Mas dengan siapa namanya? nama saya Topik, Pak. Oke, mungkin langsung aja ya nama deskripsi diri mas Topik mungkin. Baik Pak, nama panjang saya Muhammad Topik. Saya lulusan sarjana dari Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara. Sebelumnya saya pernah magang di salah satu perusahaan swasta di daerah Bandung. Oke, untuk keahlian saya, kebetulan saya bisa mengisi yang dibutuhkan di perusahaan ini, Pak. Sebelumnya mau nanya pengalaman Taufik di kampus tuh apa sih, atau mungkin pernah terlibat atau bergabung dalam organisasi apa belum? Untuk pengalaman organisasi di kampus, kebetulan saya salah satu anggota di Badan Eksekutif Mahasiswa Divisi Humas, Pak. Iya betul di BEM. Kalau boleh tahu kegiatan apa sih yang di BEM kampus Mas Taufik yang pernah lakuin di bagian, mungkin Mas sebagai divisi humas ya, mungkin bagian humas sendiri program kerja yang pernah dilakuin di BEM ini apa sih? Baik Pak, untuk kegiatan saya di BEM itu, saya dan teman-teman pernah mengadakan sebuah charity atau kegiatan sosial untuk membantu korban-korban di Cianjur yang terkena bencana alam, gitu Pak. Kalau membantu dalam segi apa nih, membantu ya donasi? Ya, kami membuka segala open apa saja Pak, mulai dari pakaian, makanan, atau bahkan uang sekalipun kita bisa menerimanya dan menyalurkannya kepada korban-korban di Cianjur. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan kami infokan melalui Mas Taufik ya, bagaimana proses dari perusahaan. Nanti jangan lupa 24 jam akan diinformasikan melalui email. Iya Pak. Terima kasih Mas Taufik. Ya, terima kasih Pak. Email ini kayak perusahaan kemarin gue lamar deh. Dengan ini kami menyatakan bahwa Anda diterima. Alhamdulillah, pekerjaan nih. Senang banget dah gua ah. Saya pertama kerja Jam wah sama apa enggak ya? Ini nggak perlu dah gua. Gue semangat kerja sekarang. Kalian dong sama gue tuh. Oh iya, sama gua. Lu kan harus sini. Itu gue hari pertama di sini. Oh. Iya bang, gue kan masih baru sini bang ya. Iya. Gue masih kurang jelas nih bang, di situ tuh gimana? Dari sekolah masih kayak gitu. Oh, palingan kalau job desk di bagian ini sih kayak biasa-biasa aja sih, kayak ngedesain label, banner, terus ada event-event gitu dah pokoknya. Oh kayak gitu ya? Iya. Bang. Tapi kalau web gitu. Kalau web beda bagian, bukan di bagian kita. Tapi kita ada ya itu perusahaannya ada.
Apa sosmednya sih? Oh ada. Nanti kita juga yang ngurus. Iya, kalau itu kita dulu yang ngurus soal desain di sosmed. Berarti kayak feed Instagram gitu. Ya bisa. Ya, tapi gue boleh nanya bang, kalau udah jalan bang? Oh, kalau gue sih kurang lebih sih udah 2 tahun sih di sini, udah cukup lama. Iya, apa tuh gitu? Gue baru sih, gue kemarin nggak tukar di ini bulan, terus gue liat, wih, kayaknya coba deh, ya alhamdulillah gue terima. Ya udah, betah-betah di sini ya. Iya bang, tadi pak. Iya. Coba kerjaan apa lagi? Ini yang kemarin, desain banner ini. Oh, desain banner ini? Iya, Kasih ke yang lain aja kalau enggak. ada sibuk. Masih sibuk? Iya. Masih sibuk apaan sih? Nggak tahu tadi gua udah coba pada sini. Ya udah, coba nih. Kita kantin aja dulu bentar nih. Lapar. Duluan deh lo kalau kantin. Oh, ini aja. Kasih ke anak baru aja. Boleh tuh ya. Iya, kasih ke anak baru aja. Ayo. Nanti gua coba deh. Yaudah, yuk. Oke. Lanjut. Yaudah. Bro, Memang, lo gimana sih ya? Lo bisa ngendal kerjaan gue dulu gak? gimana bang tadi? Ayo sini di bawah. Bang, gue ada kerjaan di luar. Ntar gue jelasin kok sama tim gue, lo masuk aja. Oh iya, iya bang. Iya, duluan ya. Si, ya bang. Lu kemarin ya? Iya bang. Tugas gue kemarin udah kelar belum? Tugas yang paling pagi ya bang ya? Iya. Udah gue taruh meja lu kok, habis jam istirahat. Oh, gue harus ada kerjaan di luar nih. Lo bisa bantuin gue lagi gak buat ngerjain? Kayak gimana bang? Sama kayak kemarin. Ini. Yang kemarin banget gitu. Iya sama kurang lebih. Oh ya udah. Bisa gak? Sini. Tapi jadi kapan bang deadline-nya? Sore lah ya, kayak kemarin. Ya udah, Gue berarti- di meja gue juga. Berarti jam istirahat ya gue taruh. Iya. Ya udah bang. Udah, gue cabut duluan ya. Iya. Gue masih tugas dua lagi kerjaan. Gitu. Lu kenapa nih mbak? Ya apa sih bang? Kenapa gua? Dia cerita aja, udah kayak sama siapa aja lu. Gimana ya bang ya? Gitu kok sebenarnya agak-agak kesel gitu bang sama Bang Rehan tuh. Oh si Raihan. Iya soalnya gua udah sering banget nih kerjain tugas dia ya harusnya dia kerjain tugas dia tapi malah gue yang kerjain gitu. Dia tuh ngoper kerjaan ke gua, sedangkan pas gue lihat dia tuh main game gitu. Gue tuh kesel di situ aja gitu. Apa dia malah main game sedangkan gue yang ngerjain tugas dia. Ya nggak heran lagi sih, si Raihan mah emang gitu, dia kalau sama anak-anak baru tuh pasti disuruh-suruh mulu. Kalau nggak ngelawan ya dia pasti bakal nyuruh-nyuruh. Emang nggak pernah ngelawan dia? Ya gue gimana ya bang ya, gue mau ngelawan juga nggak enak. Si lain juga kalau gue nggak ngelawan gue nggak enak gitu. Juga Juga sebenarnya. sih sebenarnya lu anak baru juga ya. Lu udah ini nggak, udah ngadu ke bos nggak, cerita-cerita aja ke bos tentang hal ini. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi gue kadang nggak enak bang, soalnya gue gimana ya, nggak enak aja gitu gue ngomong sama bosnya. Ya nggak apa-apa lah, biar dia si Rehan juga kapok diaduin. Lu kira-kira bos tuh bisa dihubungin kapan sih bang? Ya paling ntar habis ini sih selesai kantor. Sore berarti dong ya? Iya sore. Jadi bang, yang dulu sarannya ya. Udah deh, nanti gue ke bos deh, gue mau masalah ini. Udah nggak usah takut, bilang aja. Masuk. Permisi pak. Ya. Oke, saya ngerti masalah kamu. Nanti setelah jam pulang kerja, temui saya di luar ya. Iya pak, baik, terima kasih. Ya. Apa di bos? Halo, kenapa pak? Ruangan bapak. Oke, sekarang ya pak. Oke siap,
Siap, on the way. Baik, Pak. Rehan, kamu kenapa nyuruh Taufik terus? Enggak kok Pak, saya ngerjain tugas saya sesuai dengan jobdesk saya Pak. Lah, iya, sudah job desk. Tapi yang ngikutin siapa? Gua. Enggak kok, gua kemarin lagi ada kerjaan di luar aja itu makanya nyuruh lu. Lah, jangan percaya Pak. Dia tuh yang ngerjain saya tugas-tugas dia. Nih, saya punya buktinya Pak. Sebentar, saya punya buktinya. Nih Pak. Tuh. Ini siapa? Jadi di dalam perusahaan kita ini tidak ada yang namanya senioritasan. Meski kalian divisinya beda, kalian harus tetap menghargai satu sama lain. Dan kamu, Taufik, harus bisa menghargai Rehan, dan Rehan harus bisa menghargai Taufik. Jangan selalu nyuruh-nyuruh terus. Saya sebagai pemimpin bersikap adil, tidak membeda-bedakan karyawan satu sama lainnya. Pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan para karyawannya yang akan diberikan. Jadi berapa gaji yang diberikan, terus pekerjaan apa yang diberikan, karyawan tersebut juga harus kerja keras, karena seorang pemimpin yang baik juga harus memberikan tanggung jawab tersebut.